ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Ada pertanyaan. Adakah yang paham tentang hakikat sholat? Apa sih hakikat sholat itu? Apa hakikat sholat? Sebenarnya hakikat sholat itu apa? Ada yang bisa jawab? Apa hakikat sholat, Mas? Naam? Zikrullah, bagus. Tapi ada yang sangat mendasar. Ada satu catatan penting yang ini harus kita catat dan kita benar-benar pahami, kemudian kita langsung aplikasikan. Apa dia? Sebelum kita menjalankan sebuah ibadah, pahami daripada hakikat ibadah itu sendiri. Ketika kita memahami dengan hakikat sebuah ibadah, subhanallah, nilainya akan berbeda, bobotnya akan berbeda ketika kita sekedar menjalankan ibadah, menggugurkan waktu, pastinya akan berbeda. Hakikat sholat adalah doa. Hakikat sholat adalah doa. Berarti sholat itu sendiri adalah hakikatnya bagaimana seorang hamba ketika dia berdiri dari mulai yang namanya takbiratul ihram menghadap ke kiblat dengan mengangkat kedua tangan, dilanjutkan semua daripada gerak yang ada di dalam sholat, semua zikir yang ada di dalam sholat adalah doa. Semuanya doa. Itu hakikat daripada yang namanya sholat. Sehingga sholat telah tempat yang sangat mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah. Kalau bahasa media, bahasa IT, seseorang ketika sholat, dia itu seakan-akan connect dengan Allah. Connect dengan Allah, subhanallah. Tingkatan connectnya itu tidak bisa ditandingin dengan semua tingkatan yang namanya sinyal yang ada. Tidak bisa. MPBS apa namanya gitu kan. Subhanallah, berapa sih tipe-tipe itu yang paling besar? Kalah dengan koneknya seorang hamba ketika dia berada di dalam salat. Apalagi ketika dia itu sedang sujud kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Subhanallah, dekat sekali. Sehingga itulah hakikat daripada sholat. Hakikatnya adalah doa. Bagaimana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kondisi dekat di sini, seorang hamba dengan Allah ada yang lebih berkualitas, ada yang lebih tinggi. Ketika sujud, kita yang mendekat kepada Allah. Tapi ketika di sepertiga malam, Allah yang turun datang mendekat kepada kita. Itu posisi, waktu, atau kedekatan Allah kepada hambanya yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita memahami dengan hakikat sholat, sholat adalah doa, mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, pastinya hamba tersebut dia takkan menyia-nyiakan kesempatan dekat tersebut, khususnya ketika sujud dan juga ketika sebelum salam, setelah doa tahiyat, untuk berdoa kepada Allah. Sehingga tidak ada anjuran dan yang tepat bahwasanya doa itu setelah sholat tidak ada. Tidak ada. Adanya doa adalah di dalam sholat. Walaupun sebagian kecil ulama ada yang mengatakan boleh saja berdoa habis sholat. Boleh saja. Tetapi yang sangat tepat
tempat momentumnya adalah ketika di dalam sholat, di dua tempat khususnya, yaitu ketika sujud dan sebelum salam. Ini dia hakikat sholat. Mereka-mereka yang belum memahami tentang hakikat sholat, mereka salah memposisikannya, salah menempatkannya. Ketika sholat, mereka ngibrit sholatnya. Habis sholat, baru rame-rame berdoa. Udah kenceng, lama lagi doanya. Benar nggak? Iya kan? Subhanallah, itu dia. Ini salah satu catatan. Walaupun mungkin sederhana catatannya, tapi sangat punya nilai besar.